Para petani zaman dahulu sering menggunakan tanah bekas tanaman bambu untuk menanam tanaman atau dijadikan kebun. Nah, ada juga petani yang menggunakan tanah perakaran rhizosfer bambu sebagai media persemaian yang sudah menjadi kearifan lokal. Kebun Langit akan memberikan wawasan tentang edukasi pertanian, teknologi pertanian, tentang tanaman, pertanian organik, dan zero waste. Sebelum lanjut ke videonya, kamu bisa dukung dengan cara klik tombol subscribe, like, and komentar di bawah ini ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya untuk berlangganan dan dapatkan notifikasi video terbaru. Hai sob, siapa nih yang udah hobi nanam? Seperti yang kita tahu, media hidup tanaman sebagian besar adalah tanah. Media tersebut baik tanah maupun pupuk berfungsi memenuhi kebutuhan tanaman. Tanah yang kurang subur biasanya diatasi menggunakan pupuk kimia. Tetapi seiring berjalannya waktu, penggunaan pupuk kimia akan menimbulkan dampak kerusakan yang sangat serius bagi tanah, seperti mengganggu keseimbangan hara, menghambat pembusukan bahan organik, serta dapat mempengaruhi hasil panen. Sebelum tanah mengalami kerusakan yang disebabkan akibat kebiasaan menggunakan pupuk kimia, tentunya kita bisa menerapkan konsep pertanian ramah lingkungan sob. Salah satunya dengan memanfaatkan tanah di sekitar pekarangan pohon bambu yang kaya akan unsur hara. Daun-daun tanaman bambu yang berguguran akan dikembalikan ke dalam tanah menjadi unsur hara yang tentunya sangat diperlukan dengan bantuan mikroorganisme. Mikroorganisme ini sangat berperan banyak dalam pengembalian unsur-unsur hara ini. Melalui proses penguraian bahan organik dari daunan bambu ini, nantinya akan dihasilkan unsur hara nitrogen, fosfor, kalium, dan unsur hara lainnya yang sangat dibutuhkan untuk menutrisi tanaman. Maka tak heran tanah yang ada di perakaran tanaman bambu ini sangat subur, sehingga sangat cocok dijadikan sebagai media tanam maupun pupuk. Dengan memilih media tanam yang seperti ini, tentunya akan mendapatkan banyak manfaat selain tidak hanya sebagai media tanam. Tanah yang digunakan juga mengandung banyak unsur hara yang dibutuhkan tanaman, sehingga tidak perlu lagi ditambahkan pupuk anorganik yang berbahan kimia. Tanah di bawah pohon bambu merupakan media tanam yang baik. Hal ini karena terdapat mikroorganisme yang membantu tanaman. Daerah sekitar perakaran atau rhizosfer relatif kaya akan nutrisi atau unsur hara, di mana fotosintesa tanaman hilang sebanyak 40% dari akar. Pentingnya populasi mikroba di sekitar rhizosfer adalah untuk memelihara kesehatan akar, pengambilan nutrisi atau unsur hara, dan toleran terhadap stres atau cekaman lingkungan. Rhizosfer adalah bagian tanah di mana lebih banyak terdapat bakteri di sekitar akar tanaman daripada tanah yang jauh dari akar tanaman. Mikroorganisme rhizosfer menghasilkan senyawa seperti growth hormone dan fitotoksin yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Para petani zaman dahulu sering menggunakan tanah bekas tanaman bambu untuk menanam tanaman atau dijadikan kebun. Nah, ada juga petani yang menggunakan tanah perakaran rhizosfer bambu sebagai media persemaian yang sudah menjadi kearifan lokal. Dipercaya tanah rhizosfer bambu memiliki peranan dalam fenomena disease suppressive soil, tanah penekan penyakit yang berfungsi untuk mencegah pembentukan patogen di rhizosfer tanaman. Mekanisme suppressive soil dipengaruhi oleh faktor tidak langsung, yaitu kondisi fisik dan kimia tanah yang meliputi tekstur, pH, kandungan bahan organik,
BC organik dan KTK, dan faktor langsung paling berperan yaitu total populasi dan aktivitas mikroba tanah. Nah sob, buat yang masih penasaran gimana sih cara mendapatkan tanah perakaran bambu dan cara pemanfaatannya buat media semai, bisa langsung aja nih tonton video selengkapnya ya. Bisa menanam. Yuk, mulai dari rumah. Sekian dan terima kasih.